Tersebutlah seorang wanita yang bernama Hindun bin Utbah. Beliau dilahirkan di Makkah sebagai anak salah seorang pemimpin Quraisy yang bernama Utbah ibnu Robi'ah. Hindun merupakan istri Abu Sufyan ibnu Harb. Abu Sufyan juga berkuasa di Makkah. Keduanya sama-sama sangat menentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sebelum hatinya disinari oleh hidayah, pada zaman jahiliyah, Hindun dikenal sebagai wanita yang ambisius dan juga sombong. Dikisahkan Hindun memiliki dendam kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, dikarenakan Hamzah telah membunuh ayah dan sanak saudaranya saat perang Badar. Dendam itulah yang mengubahnya menjadi perempuan yang jahat. Dikarenakan rasa dendam yang sangat mengakar di dalam hatinya, kemudian Hindun merencanakan untuk melakukan pembunuhan kepada Hamzah. Tersebutlah seorang budak yang bernama Wahsy. Dia adalah merupakan seorang budak milik Jubair bin Mut'am. Jubair bin Uthman juga pamannya dibunuh dalam perang Badar oleh Hamzah. Kala itu Wahsy dijanjikan akan dibebaskan dari perbudakan jika ia berhasil membalas dendam dengan membunuh Hamzah. Wahsy menyanggupi persyaratan tersebut. Dikarenakan dia ingin dibebaskan dari perbudakan, Wahsy terus melatih kemampuannya tersebut. Dia memiliki keahlian melempar tombak teknik Habsyi, tempat asalnya dari Habasyah, Afrika. Selain akan dibebaskan dari perbudakan, Hindun juga berjanji akan memberikan hadiah-hadiah yang besar jika Wahsy berhasil membunuh Hamzah. Wahsy menyanggupi tantangan tersebut dan dia bersedia untuk membunuh Hamzah pada perang Uhud nanti. Perang Uhud adalah perang yang pecah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 625 Masehi. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran Badar. Tentara Islam pada saat perang Uhud berjumlah 1.000 orang. Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam karyanya As-Sirah An-Nabawiyah Ardu Waqa'i wa Tahlil Ahdath merinci beberapa faktor terjadinya perang Uhud. Beberapa faktor ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain dan tidak bisa dipisahkan. Faktor pertama adalah faktor agama. Tak bisa disangkal bahwa orang-orang musyrik memobilisasi massa dan mengumpulkan dana untuk menyerang umat Islam. Motif mereka jelas karena sentimen keyakinan. Imam At-Tabari menambahkan, mereka rela menggunakan dan menginfakkan harta untuk mencegah manusia agar tidak masuk ke dalam agama Islam. Motif kedua adalah faktor sosial. Kekalahan pasukan kafir Quraisy pada perang Badar dan terbunuhnya para pembesar mereka merupakan peristiwa besar yang merendahkan martabat dan menghinakan kafir Quraisy.
Secara sosial, kehormatan mereka di mata bangsa Arab hancur. Mereka merasa terhina. Sebanyak 70 orang dari mereka tertawan dan 70 orang juga terbunuh. Motif ketiga adalah faktor ekonomi. Madinah adalah satu-satunya jalur yang harus dilewati oleh orang-orang Quraisy di Mekah jika ingin berbisnis ke Syam. Karena itu, kekalahan dalam Perang Badar secara langsung berdampak pada terganggunya jalur bisnis mereka. Ini berarti juga mengganggu perekonomian Quraisy. Motif ini juga secara langsung yang memicu kaum Quraisy untuk mengerahkan pasukannya menyerang kaum muslimin di Madinah. Ketika perang Uhud terjadi, Wahsy kemudian mencari Hamzah sampai akhirnya dia melihat Hamzah di salah satu ujung pasukan. Wahsy kemudian menggoyang-goyangkan lembingnya, mengambil ancang-ancang sampai dia yakin bahwa lembingnya itu akan mengenai sasarannya dengan tepat. Lembing tersebut tepat mengenai tubuh Hamzah, kemudian Hamzah jatuh tersungkur dan dia akhirnya wafat sebagai mujahid dalam perang Uhud. Dalam peperangan Uhud ini, kaum muslimin mengalami kekalahan sehingga dia harus mundur dari medan pertempuran. Setelah berhasil membunuh Hamzah, kemudian Wahsy mencari Hindun untuk melaporkan bahwa dia telah berhasil melakukan tugasnya. Setelah perang berakhir, sementara tentara Islam beristirahat di Bukit Uhud, para perempuan Quraisy memeriksa bekas peperangan. Dipimpin oleh Hindun binti Utbah, mereka memperlakukan mayat-mayat tentara kaum muslimin dengan kejam dan biadab. Begitu melihat jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib, Hindun segera membelah dada pahlawan Islam itu, mengeluarkan hati dan ususnya. Hati Hamzah dikunyah lalu dimuntahkan lagi karena tidak sanggup menelannya, sedangkan ususnya dikalungkan di leher. Demikianlah di antara kekejaman, keganasan, dan kebiadaban wanita kafir Quraisy itu.